Pada kuliah sebelumnya, kita sudah membahas bahwa ekonomi teknik merupakan suatu studi ekonomi terhadap proyek-proyek teknik untuk mendapatkan satu pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif. Jadi dalam studi ekonomi teknik, kita memilih dari beberapa alternatif, kita pilih satu alternatif yang terbaik dilihat dari sisi ekonominya. Nah, ini adalah contoh pemilihan alternatif dalam studi ekonomi teknik. Ada dua merek peralatan, merek A lebih murah harganya, tapi kalau kita pakai merek A, keuntungannya lebih kecil dibandingkan dengan merek B, walaupun lebih mahal harganya, tapi keuntungannya lebih besar. Nah, pertanyaannya merek mana yang dipilih atau merek mana yang paling menguntungkan? Nah, ini salah satu contoh yang akan kita bahas di dalam studi ekonomi teknik. Nah, ada 3 metode utama dalam analisa ekonomi teknik. Yang pertama, analisa nilai sekarang atau disingkat analisa PW, singkatan dari present worth. Metode yang kedua, analisa nilai tahunan atau disingkat analisa AW, singkatan dari annual worth. Yang ketiga, analisa ROR, singkatan dari rate of return. Nah, kita lihat aja metode yang pertama, analisa PW atau analisa present worth. Nah, di dalam analisa present worth, nanti semua alternatif itu semuanya kita rubah ke nilai sekarang. Jadi yang tadinya nilai tahunan itu kita rubah ke nilai sekarang. Kemudian nilai yang akan datang juga kita rubah ke nilai sekarang. Jadi semuanya kita rubah ke nilai sekarang, baru kita bandingkan yang mana nanti yang terbaik. Nah, langkah-langkah perhitungannya seperti ini. Jadi yang pertama, hitung nilai sekarang dari biaya atau pengeluaran, atau kita singkat PWC. Ini present worth of cost. Nah, nilai jual kembali atau nilai sisa itu nanti kalau ada dikurangkan pada PWC ini. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung nilai sekarang dari keuntungan atau pemasukan, atau kita singkat PWB. Ini present worth of benefit. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung nilai sekarang dari selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Kita singkat NPW, net present worth. Ini adalah PWB dikurang PWC, keuntungan dikurang biaya. Kemudian langkah yang terakhir, kita pilih alternatif yang paling menguntungkan, yaitu alternatif dengan PWC yang paling kecil atau alternatif dengan NPW yang paling besar. Jadi ini langkah-langkahnya di dalam analisa PW. Oke, mungkin kita langsung lihat contoh soal yang pertama. Ada dua merek peralatan, merek A dan merek B. Ditanyakan merek mana yang akan dipilih. Asumsikan masa pakai kedua merek adalah sama, yaitu 6 tahun masa pakainya. Kemudian suku bunga 8%. Nah, kita coba lihat jawabannya. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan aja langkah-langkah perhitungan yang tadi. Jadi kita hitung dulu PWC, kemudian kita hitung PWB, kita hitung NPW selisihnya, baru kita pilih. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi nanti untuk masing-masing merek ini kita hitung PWC, PWB, dan NPW. Nah, untuk merek A, PWC-nya ini nilai sekarang dari biaya. Jadi kita lihat untuk merek A itu yang mana yang
termasuk biaya. Nah, ini biaya awal ini 2000, kemudian nah ini nilai sisa ini nanti kita kurangkan ke PWC. Jadi PWC-nya 2000, ini sudah dalam bentuk nilai sekarang, jadi nggak perlu kita rubah lagi. Karena ini dikeluarkan di awal tahun, jadi biaya investasi 2000, kemudian nilai sisa ini kita kurangkan ke PWC 100. Nah, 100 ini kita dapatkan di akhir masa pakai atau di akhir tahun ke-6 atau di masa yang akan datang. Nah, ini kita rubah ke nilai sekarang. Jadi ini F, kita rubah ke P, nilai sekarang, dengan menggunakan faktor P per F. Nah, ini faktor P per F-nya kita lihat di tabel bunga. Nah, ini kalau kita lihat tabel bunga hasilnya 0,6302. Ini PF untuk 8% dan N-nya 6 tahun. Nah, kalau kita hitung PWC untuk merek A 1936,98. Ini PWC-nya. Kemudian PWB-nya, PWB nilai sekarang dari keuntungan atau pemasukan. Kita lihat untuk merek A, pemasukan itu yang ini 450. Nah, cuma ini nilai tahunan, keuntungan tahunan. Nah, ini kita rubah ke nilai sekarang. Jadi ini A, nilai tahunan kita rubah ke nilai sekarang, kita rubah ke P dengan menggunakan faktor P per A. Nah, ini faktor P per A-nya, kalau kita lihat tabel bunga, nilainya 4,623. Sehingga PWB-nya 2080,35. Nah, kemudian NPW-nya, selisihnya, NPW, PWB dikurang PWC. Nah, ini kalau kita hitung NPW untuk merek A, 143,37. Ini untuk merek A. Untuk merek B, sama. Kita hitung dulu PWC. Kalau untuk merek B ini, PWC-nya yang ini, biaya awal ini. Kemudian ini nilai sisa kita kurangkan ke PWC. Karena ini nilai di masa yang akan datang, kita rubah ke nilai sekarang. Kita gunakan faktor P per F. Sehingga kalau kita hitung PWC untuk merek B-nya itu 2558,86. PWC untuk merek B. PWB-nya, nilai sekarang dari keuntungan, yang ini 600, kita rubah ke nilai sekarang. Kita pakai faktor P per A. Sehingga PWB-nya 2773,80. Ini PWB untuk merek B. Kemudian yang berikutnya kita hitung NPW. Ini selisih antara PWB dan PWC. Ini kalau kita hitung NPW-nya 214,94. Langkah yang terakhir kita lihat yang mana yang NPW-nya paling besar. Nah, di sini yang paling besar itu merek B, NPW-nya. Sehingga yang dipilih adalah merek B. Karena merek B ini yang lebih menguntungkan dilihat dari sisi ekonominya. Nah, ini contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ya ada dua rencana sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan operasional suatu perusahaan. Rencana A, rencana B. Kalau kita pakai rencana A, biayanya lebih murah, tapi biaya operasionalnya lebih mahal dibandingkan dengan rencana B. Rencana B, biayanya lebih mahal, tapi biaya operasionalnya itu lebih murah. Nah, rencana mana yang dipilih? Asumsikan periode analisis 10 tahun, suku bunganya 8%. Nah, ini coba kita jawab.
Oke, ini tadi persoalannya rencana A, rencana B, yang mana yang dipilih. Jadi langkah-langkah perhitungnya sama seperti yang di contoh sebelumnya. Jadi kita hitung dulu PWC untuk masing-masing rencana. Kita hitung lagi PWB, baru kita hitung NPW-nya. Nah, untuk rencana A, PWC atau biaya yang termasuk ke biaya ini untuk rencana A yang ini biaya awal, kemudian yang ini biaya. Nah, cuma ini karena biayanya tahunan, ini kita ubah ke nilai sekarang. Jadi kita pakai faktor P per A. Nah, nilai sisa kita kurangkan ke PWC. Nah, ini nilai sisanya kita peroleh di akhir tahun ke-10. Karena periodenya 10 tahun, ini di akhir tahun ke-10. Jadi kita rubah ke nilai sekarang. Kita pakai faktor P per F. Seperti ini. Nah, sehingga kalau kita hitung PWC untuk rencana A, itu 67.985,2. PWB-nya, pemasukan atau keuntungan, kalau untuk rencana A itu yang ini, cuma satu yang 14.000, ini juga tahunan. Kita rubah ke nilai sekarang. Kita pakai faktor P per A, jadi PWB-nya 93.940. Sehingga NPW, PWB dikurang PWC, itu 25.954,8. Ini NPW untuk rencana A. Nah, untuk rencana B sama, kita hitung dulu PWC-nya. PWC biaya yang ini 33.000. Kemudian yang ini biaya operasional kita rubah ke nilai sekarang karena ini nilai tahunan. Kemudian nilai sisa kita kurangkan ke PWC. Seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung PWC untuk rencana B 71.731,44. Nah, kemudian PWB-nya biaya yang ini kita rubah ke nilai sekarang, kita dapatkan 93.940. NPW, PWB dikurang PWC 22.208,56. Nah, di sini kita lihat yang mana yang paling tinggi NPW-nya. Nah, di sini yang paling tinggi adalah rencana A. Sehingga yang kita pilih atau rencana yang paling menguntungkan itu adalah rencana A. Oke, untuk contoh yang ketiga ini mungkin bisa dicoba masing-masing. Nah, ini adalah estimasi cash flow untuk dua proyek. Proyek 1, biaya awalnya lebih tinggi, namun keuntungannya juga besar. Biayanya juga lebih tinggi. Proyek 2, biaya awalnya lebih rendah tapi keuntungannya juga rendah, tapi biaya operasionalnya murah gitu. Nah, yang mana yang dipilih? Nah, ini saya rasa bisa dicoba masing-masing. Jadi langkah-langkah perhitungannya nanti sama. Kita hitung dulu PWC, PWB, baru nanti kita hitung NPW, baru kita pilih yang mana yang paling baik. Nah, yang ini juga bisa dicoba masing-masing contohnya. Oke, kita lihat yang ini kasusnya berbeda. Nah, ini bagaimana kalau masa pakai peralatan itu beda. Kalau tadi itu kan kita asumsikan masa pakai alternatif itu sama. Nah, bagaimana kalau masa pakai dari peralatan itu beda? Nah, kalau masa pakai dari alternatif itu berbeda, maka periode alternatif untuk semua alternatif, periode analisis untuk semua alternatif itu harus disamakan. Jadi harus disamakan periode analisisnya. Nah, periode analisis yang sama ini kita sebut
periode analisis bersama. Nah, ini ditentukan melalui yang namanya metode kelipatan bersama terkecil atau metode KBT dari masa pakai. Metode kelipatan bersama terkecil dari masa pakai. Jadi kita ambil contoh, misalkan ini contoh untuk menentukan kelipatan bersama terkecil atau KBT. Kita misalkan masa pakai A itu 6 tahun, masa pakai B 12 tahun. Nah, ini KBT-nya, kelipatan bersamanya, itu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Ini kelipatan bersamanya. Nah, kita pilih yang terkecil, kelipatan bersama terkecil. Nah, di sini KBT-nya 12. Jadi yang kita pilih sebagai, yang kita ambil sebagai periode analisis itu adalah 12. KBT-nya 12. Nah, kalau untuk contoh yang ini, masa pakai A 6 tahun, masa pakai B 9 tahun, kita lihat kelipatan bersamanya itu ada 18, ada 5, ada 36, 54, 72, dan seterusnya. Nah, KBT-nya 18, jadi yang kita pilih sebagai periode analisis itu adalah 18. Nah, untuk yang ini, contoh yang ini, masa pakai A 3 tahun, masa pakai B 4 tahun. Nah, ini kalau kita lihat kelipatan bersamanya 12, kemudian 12, 24, dan seterusnya. Nah, sehingga yang kita pilih sebagai periode analisis itu adalah 12, karena itu adalah KBT, kelipatan bersama terkecilnya, 12. Jadi yang kita pilih itu 12 tahun periode analisisnya. Oke, jadi ini cara menentukan periode analisis kalau masa pakai peralatannya itu berbeda. Jadi kita gunakan metode KBT. Oke, kita langsung aja lihat contoh yang berikutnya. Dua opsi mesin berikut sedang dipertimbangkan untuk dibeli, mesin X dan mesin Y. Nah, di sini kita lihat mesin X-nya murah harganya, tapi masa pakainya cuma 6 tahun. Nah, mesin Y lebih mahal, tapi masa pakainya juga lama, 12 tahun. Nah, kalau kita pakai mesin Y juga keuntungannya lebih tinggi. Nah, yang mana yang dipilih? Nah, asumsikan suku bunganya 10%. Nah, ini karena masa pakainya beda, maka nanti periode analisisnya itu kita tentukan dari KBT-nya. Nah, ini KBT-nya itu 12 tahun. Jadi nanti periode analisisnya kita ambil selama 12 tahun. Oke, kita coba aja lihat jawaban untuk contoh yang ini. Ya, sama seperti contoh sebelumnya. Jadi nanti untuk masing-masing merek ini kita hitung PWC, PWB, dan NPW. Nah, kita coba hitung PWC untuk mesin X. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya kita gambar dulu diagram cash flow-nya. Jadi ini adalah diagram cash flow untuk mesin X. Nah, di sini kalau kita lihat di akhir tahun ke-6 itu ada pengeluaran, ya. Jadi kita harus beli lagi mesinnya karena masa pakainya cuma 6 tahun. Jadi karena dia cuma 6 tahun masa pakainya, jadi di akhir tahun ke-6 itu kita beli lagi peralatannya. Jadi ada pengeluaran sebesar 200 untuk membeli mesin X.
Nah, tiap tahun ada keuntungan, ini 95. Kemudian di akhir tahun ke-6 juga ada pemasukan. Sebenarnya ini pemasukan ya, cuma ya ini pemasukan ya. Di akhir tahun ke-6 pemasukan dari nilai sisa ini atau nilai jual kembali. Nah, di juga di akhir tahun ke-12 ini juga ada pemasukan dari nilai sisa. Nah, dari diagram cash flow ini bisa kita hitung PWC dan PWB-nya. Nah, PWC-nya atau nilai sekarang dari biaya atau pengeluaran itu kita lihat yang panah ke bawah ini semuanya pengeluaran ya, atau biaya. Yang ini 200 ya, ditambah dengan ini. Nah, ini karena ini di tahun ke-6 pengeluarannya, ini kita rubah ke nilai sekarang. Jadi kita pakai faktor P per F seperti ini. Nah, karena ini kita dapatkan di tahun ke-6 atau di masa yang akan datang. Jadi kita rubah ke nilai sekarang. Kemudian nilai sisa atau nilai jual kembali ini ada 2. Ini kita rubah karena ini kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi kita rubah ke nilai sekarang. Nah, yang ini di akhir tahun ke-6 kita pakai faktor per F, P per F seperti ini. Yang ini juga di akhir tahun ke-12 kita rubah ke nilai sekarang, kita pakai faktor P per F seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung PWC-nya untuk merek untuk mesin X itu 268,745. Ini PWC-nya. Kemudian PWB-nya pemasukan atau keuntungan ini yang panah ke atas 95. Nah, 95 ini karena dia dalam bentuk nilai tahunan, kita rubah ke nilai sekarang, kita pakai faktor P per A seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung PWB-nya 647,33. Kemudian selisihnya NPW, PWB dikurang PWC ya 378,585. Jadi NPW untuk mesin X. Untuk mesin Y kita hitung PWC-nya yang biaya itu yang ini 700, kemudian nah ini nilai sisa kita kurangkan ke PWC. Kita rubah dulu ke nilai sekarang sehingga nanti PWC-nya untuk mesin Y 700, ini biaya awal dikurang ini tadi dari nilai sisanya atau nilai jual kembali, sehingga PWC-nya untuk mesin Y itu 652,21. PWB-nya keuntungan itu yang ini tahunan ya, nilai tahunan. Ini kita rubah ke nilai sekarang dengan menggunakan faktor P per A, sehingga kita dapatkan PWB-nya untuk mesin Y 817,68. NPW selisih antara PWB dan PWC 165,47. Nah, kita bandingkan NPW mana yang paling tinggi atau yang terbesar. Nah, yang paling besar itu NPW-nya NPW mesin X, sehingga yang kita pilih mesin X. Oke, jadi untuk contoh yang ini yang kita pilih adalah mesin X. Nah, untuk contoh yang ini mirip dengan contoh yang sebelumnya ya. Cuma di sini biaya awalnya untuk mesin X itu kita naikkan sedikit jadi 350. Tadinya 200 nih. Kita naikkan jadi 350. Nah, ini saya rasa bisa dicoba masing-masing karena ini mirip dengan contoh yang sebelumnya. Oke, jadi saya rasa untuk analisa PW kita udah selesai. Untuk analisa untuk metode berikutnya kita akan bahas di video yang selanjutnya.